Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufiatul Madiah, NIM saya A610-2019. Dalam penugasan mata kuliah Geografi Sosial Ekonomi pada pertemuan ke-10 dengan materi kebijakan pembangunan berkelanjutan, Blue Economy dan Green Economy, saya memilih kebijakan Blue Economy sebagai tema dalam pembuatan poster. Sebelum membahas mengenai proses atau alur yang harus dilakukan dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep Blue Economy, saya akan mengenalkan apa itu kebijakan Blue Economy. Pada tahun 1992 merupakan awal mula dari kebijakan pembangunan berkelanjutan yang diciptakan, yakni dalam United Nations Earth Summit atau Konferensi Bumi PBB melakukan pertemuan yang dilakukan di Rio de Janeiro di Brazil, yang menghasilkan 21 agenda dan kemudian disambung dengan pertemuan di Johannesburg yang dilaksanakan oleh Majelis Umum PBB yang mengangkat isu Millennium Development Goals pada tahun 2000 dan konferensi tingkat tinggi atau KTT dunia pada tahun 2002. Ekonomi biru atau Blue Economy merupakan suatu kebijakan dalam ekosistem yang bertujuan terhadap peningkatan kondisi dalam mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah atau zero waste dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh kontributor dalam suatu sistem. Ekonomi biru menitik beratkan terhadap inovasi dan kreativitas yang terdiri atas keberagaman produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep yang terkandung dalam Blue Economy adalah kebutuhan manusia yang dapat bermanfaat untuk alam dan memiliki siklus yang baik, serta bermanfaat dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Kemudian masuk ke bagian inti poster seperti yang terlihat. Poster yang di dalamnya mengambil permasalahan mengenai pengelolaan roti afkir atau roti basi yang hanya sebagai pakan ternak saja. Padahal sebenarnya dapat dikelola dan akan bermanfaat untuk pemilik toko dan instansi lainnya. Roti afkir merupakan roti yang telah melewati masa kelayakan untuk dikonsumsi oleh manusia, yang dikarenakan telah terdapat perubahan tekstur dan aroma yang menandakan nutrisi serta kandungan baik di dalamnya telah hilang, sehingga harus dibuang dan menjadi limbah makanan. Roti afkir diperoleh dari toko roti maupun toko swalayan atau toko kelontong dengan jenis basah yang memiliki kemasan pabrik yang tidak memiliki jangka waktu yang panjang. Kemudian roti tersebut dijual atau dikelola oleh para peternak hewan ternak seperti sapi, ayam, dan kambing. Kemudian masuk ke bagian pakan hewan ternak. Menurut Laboratorium Nutrisi Ternak, Ruminansia dan Kimia Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Unpad 2007, roti afkir mengandung energi metabolis, protein kasar, lemak kasar, dan serat kasar, dan nutrisi tersebut layak digunakan sebagai pakan alternatif atau pakan tambahan. Kemudian di bagian selanjutnya ada cara pengelolaan roti afkir oleh para peternak. Yang pertama adalah dengan menghilangkan jamur pada roti. Menghilangkan jamur dari roti adalah dengan cara direndam menggunakan air panas dan didiamkan hingga suhu panas menjadi suhu ruang dengan tujuan untuk membunuh jamur atau fungi dalam roti. Kemudian poin yang kedua adalah mencampurkannya dengan cairan khusus. Cairan khusus di sini merupakan cairan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari jumlah bahan yang digunakan atau roti afkir yang digunakan. Cairan tersebut antara lain M4 atau juga bisa diganti dengan Yakult, kemudian ada gula pasir dan air mentah. Dengan perbandingan penggunaan cairan adalah 1:1 dan banding 1, atau dapat dikatakan E4 1 tutup botol, 1 sendok gula pasir, dan 1 kilogram roti afkir. Kemudian poin yang keempat adalah difermentasi.
Fermentasi dilakukan dengan mencampur roti dengan cairan khusus yang telah dibuat tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang kedap udara dan didiamkan untuk melalui masa fermentasi selama 1 malam. Kemudian masuk ke poin yang keempat adalah dicampurkan dengan pakan hewan ternak. Dicampurkan dengan pakan hewan ternak ini adalah setelah roti terfermentasi, maka roti tersebut akan dicampurkan dengan pakan sehari-hari hewan ternak seperti menggunakan dedak. Kemudian setelah menjadi pakan ternak, terdapat 2 output di dalamnya. Yang pertama dapat menghasilkan bahan dasar roti seperti telur dan susu. Yang kedua, hewan ternak dapat menghasilkan kotoran yang dapat digunakan sebagai pupuk organik oleh tanaman gandum. Kemudian masuk ke bagian pupuk tanaman. Pemberian pupuk organik selain meningkatkan produktivitas, juga berdampak terhadap peningkatan efisiensi penggunaan pupuk anorganik dan dalam jangka panjang memperbaiki kesuburan biologi dan sifat fisik tanah. Pemupukan jangka panjang pada insektisol dengan pola tanaman gandum dan jagung menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik atau separuh pupuk organik ditambah NPK memiliki kandungan Si dan nitrogen yang lebih tinggi, serta jumlah mikroba aktif jamur dan bakteri lebih banyak. Setelah melewati masa pemupukan, maka akan menghasilkan gandum yang dapat dikelola menjadi tepung sebagai bahan dasar pembuatan dan roti, sehingga tidak ada bahan atau siklus yang terbuang. Keuntungan atau benefit yang dapat didapatkan dengan menggunakan konsep pengelolaan tersebut dapat dilihat di bagian kanan poster. Yang pertama adalah mengurangi kerugian pada toko roti, karena memiliki tempat yang pasti dalam pengelolaannya, sehingga akan membantu penjualan roti dalam menjalankan penjualannya. Yang kedua adalah mengurangi pencemaran lingkungan. Roti yang telah melewati masa kelayakannya akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, sehingga akan mengganggu aktivitas manusia. Yang ketiga adalah hasil penanaman gandum menjadi organik karena tanpa campuran bahan kimia. Manfaat ini dapat dijadikan sebagai implementasi dari kebijakan green economy sebelum blue economy diresmikan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan konsumen percaya terhadap kualitas toko roti. Membuat konsumen terhadap kualitas toko roti ini dapat dikatakan karena adanya pengelolaan yang resmi dan terpercaya, sehingga konsumen akan merasa bahwa roti yang dibeli merupakan roti yang berkualitas baik dan tidak akan menyebabkan penyakit yang dihasilkan dari roti yang dibelinya. Kemudian poin yang terakhir adalah penambah nutrisi dalam pakan ternak. Hewan juga memiliki asupan gizi yang hampir sama dengan manusia. Hasil penelitian para ahli menunjukkan bahwa penggunaan 25% nitrogen yang berasal dari kotoran sapi, kotoran ayam, atau sampah kota yang dikombinasikan dengan 75% nitrogen dari urea untuk tanaman gandum memberikan pengaruh yang sama dengan pemberian 100% nitrogen urea. Pemberian pupuk kandang 100% dari takaran nitrogen yang dibutuhkan tanaman tidak dapat mengganti seluruh kebutuhan hara nitrogen dalam meningkatkan produktivitas tanaman gandum. Karena itu, tetap diperlukan tambahan nitrogen yang berasal dari pupuk anorganik atau urea. Sekian pemaparan konsep dalam poster Blue Economy yang telah saya buat. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.